sahabat sehat RSA UGM, kembali lagi dalam acara TikTok Tips Informasi Kesehatan. Nah, kalau yang baru nonton, perkenalkan saya Dr. Wandira yang akan berbicara, bincang-bincang dengan narasumber keren. Nah, pada hari ini narasumber keren kita adalah Dr. Agung Widianto, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Selamat datang, Kaget. Malah kaget ya, Selamat ketemu, jumpa lagi. Oh iya, betul ya, dok. Nah, Dr. Agung ini merupakan kepala instalasi rawat jalan ya dok di RSA UGM. Nah dok, saya mau bincang-bincang nih dok hari ini. Ini kan kita sudah bersahabat erat ya dok dengan COVID selama 3 tahun ini dok. Dari puncak-puncaknya yang macam-macam, dari berbagai macam gejala, sampai kalau saya lihat itu akhir-akhir ini gejalanya itu sudah mulai berkurang. Lebih ringan gitu dok. Nah itu sebenarnya kan benar ya dok, karena penggunaan vaksin ya dok, karena kan mulai gencar nih vaksinnya. Nah kalau yang dari saya tahu dari surat Kemenkes tahun per 2023 ini tanggal 24 Januari itu masyarakat umum sudah bisa untuk dapat vaksin booster kedua ya dokter? Ya betul Dokter Wadira. Jadi sebelumnya terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk mempromosikan vaksin kita, karena vaksin di RSA itu menyenangkan. Eman-eman kalau masyarakat tidak tahu bagaimana rasanya vaksin di RSA, rakyatan sekali-kali nyoba gitulah ya. Jadi memang penting sekali vaksin itu. Waktu Delta kemarin di kampung kami itu ada 10 yang meninggal pada 1 bulan, itu semuanya belum mendapatkan vaksin. Dulu waktu awal-awal COVID, nanti COVID itu berakhirnya gimana, kita sebagai dokter aja aku nggak bisa menduga-duga. Ternyata cara mengakhiri COVID adalah dengan cara vaksin. Ternyata fungsi vaksin sangat-sangat efektif. Dengan kenyataannya sekarang setelah banyak orang divaksin, kemudian gejala-gejala dari virus COVID banyak menurun, walaupun mungkin memang variannya juga udah mulai berbeda. Sehingga kemudian gejalanya juga mulai berbeda. Yang paling ganas memang yang Delta pada Juli tahun lalu itu. Nah, oleh karena itu kemudian RSA menggencarkan gerakan vaksin. Vaksinnya itu kita gencarkan supaya kita bisa membantu masyarakat bukan hanya dalam pengobatan namun juga pencegahan. Dan layanan vaksin kita termasuk layanan yang disukai oleh masyarakat. Dulu kita buka dari Senin sampai Minggu. 27 hari kita buka. Tapi akhir ini karena kemarin permintaan vaksin agak turun, sehingga kita hanya buka sekarang Senin sampai Jumat vaksin. Dan betul mulai tanggal 4 Januari kemudian ada peraturan baru, mulai 24 Januari ini kita sekarang masyarakat umum sudah bisa vaksin booster yang kedua. Dulu hanya untuk lansia, tapi sekarang mulai tanggal 24 Januari usia di atas 18 tahun itu sudah bisa vaksin. Nah, di mana vaksinnya? Ya, kalau ingat vaksin selalu ingat RSA. Betul. Iyalah, maneman ya. Kalau kenapa harus vaksin tempat lain? Vaksin di RSA aja nyaman, enak, petugasnya semua kita pilihkan yang ramah-ramah, yang mudah-mudah, layanan cepat. Kadang-kadang kami mohon maaf, layanan kami juga agak bermasalah bukan karena apa-apa, karena permintaan masyarakat yang begitu tinggi. Dan dulu waktu awal-awal vaksin yang sedang booming itu, rame-ramenya awal lansia itu, pada daftar jam 2 pagi, jam 3 pagi dan daftar. Ngambil antrian. Ngambil antrian pada kehabisan itu kami minta maaf. Sekarang kita sudah perbaiki sistemnya. Nah, monggo sekarang kita bisa datang mulai jam 7 pagi atau setengah 8 langsung kita bisa layani vaksin booster yang kedua untuk masyarakat. Nah dok, kalau untuk syaratnya mau vaksin, tadi kan dokter Agung menjelaskan kalau RSA ini punya layanan vaksin ya dok, terlebih vaksin COVID. Itu syaratnya apa aja ya dok yang harus dipersiapkan dok? Nah, kalau vaksin tergantung dia pernah vaksin atau belum. Kalau pasien belum pernah vaksin, berarti kan harus mendapatkan vaksin dosis 1, 2, 3, kemudian sekarang bisa ke 4. Itu tergantung dari ketersediaan vaksin dari Dinkes. Kadang-kadang Dinkes menyerahkan kepada kita, jadi vaksin kita itu dari Dinkes. Dan kita dapat bantuan dari TNI, dari Polri. Terima kasih untuk itu pada Dinkes, TNI, dan Polri. Nah, mereka sudah punya, ini stok ini adalah untuk vaksin ke-3, stok ini untuk vaksin ke-4. Jadi kalau pada saat kita punya stok vaksin ini bisa untuk vaksin ke-1, ke-2, kita akan melayani masyarakat yang ingin vaksin yang ke-1, ke-2, karena dosisnya berbeda-beda. Ada dosis, yang pertama itu kan full dosis. Nah, booster itu dia tidak full dosis, dia separuh dosis saja sudah cukup untuk booster. Jadi semua pasien yang mau vaksin
itu tergantung dari mereka udah pernah vaksin yang keberapa. Oh iya. Kalau beliau sudah pernah vaksin kedua, berarti nanti mendapatkan vaksin ketiga atau vaksin booster yang pertama. Syaratnya itu biasanya usia di atas 18 tahun sekarang. Kalau kemarin hanya boleh lansia, tapi mulai 24 Januari ini, beberapa hari ini, usia di atas 18 tahun langsung bisa booster ketiga maupun booster, terutama booster keempat. Booster ketiga udah bisa untuk semua segala umur. Nah, booster keempat ini sekarang udah bisa. Jadi maniman kalau tidak dimanfaatkan untuk booster. Iya. Biar bisa sehat terus, kayak dokter Dirai. Oh iya, aduh, makasih dok. Nah dok, kemudian itu kok saya waktu itu pernah dengar katanya tuh kalau mau vaksin booster kedua ini kan kalau vaksin yang sebelumnya kita nunggu tiket ya dok dari Peduli Lindungi. Katanya yang vaksin booster 2 ini nggak perlu ya dok untuk nunggu tiketnya itu, boleh langsung datang gitu dok? Betul, karena dulu semua orang tuh vaksin tuh tujuannya untuk biar dapat ini Peduli Lindunginya bisa untuk pergi bepergian, karena itu diwajibkan oleh pemerintah. Karena kalau tidak diaturi syarat seperti itu, masyarakat kayaknya animonya kurang. Nah, sekarang pemerintah sudah tidak mewajibkan lagi untuk memakai aplikasi Peduli Lindungi itu untuk vaksin. Sehingga sekarang walaupun belum punya tiket, itu tetap bisa vaksin. Kalau zaman dulu untuk vaksin ketiga, booster pertama itu wajib punya tiket dulu. Iya betul. Jadi biar kemudian bisa kita masukkan, diinputkan di Peduli Lindungi, kemudian dia akan dalam beberapa jam atau besoknya muncul bahwa dia udah punya tiket vaksin, punya sertifikat vaksin yang ketiga. Iya. Kalau sekarang walaupun belum punya tiket, itu tetap bisa kita layani. Kemudian nanti dengan cara kita akan input manual dulu. Nanti kalau tiketnya udah keluar, kemudian kita bisa bantu untuk inputkan ke pikernya. Piker itu tulisannya P Care, piker, angel ya nyebutnya. Kira-kira kayak gitulah. Piker itu adalah sistem dari Kementerian Kesehatan yang kita bisa memasukkan data dari pasien, kemudian bisa masuk ke data piker itu, kemudian pasien akan mendapatkan sertifikat sudah mendapatkan vaksin. Nah problemnya sekarang, dulu satu piker atau dari RSA gitu, dia bisa dalam beberapa komputer atau laptop atau gadget. Sekarang mulai tanggal 24 ini pemerintah malah membatasi satu RSA hanya bisa satu gadget saja. Itu yang bikin antrian lebih panjang. Agak lama, lebih panjang. Dulu kemudian kita kalau pas antriannya panjang, yang ikut vaksin kok sampai 200, 300, itu kemudian kita tambahkan lagi, tambah laptop, tambah tugas, jadi punya ada 3 atau 4. Sekarang nggak bisa karena hanya bisa satu laptop. Jadi hanya satu orang toh, itu antrian jadi makin panjang. Untuk itu kami mohon masyarakat kemudian nanti Bapak Ibu semua agak sabar kalau pas sekarang ini. Tapi menganimo masyarakat untuk booster keempat belum seramai yang waktu booster ketiga lansia. Dulu sampai antriannya lama. Tapi tadi pagi lumayan ramai ini tadi, ya toh di sini pagi tadi nggak ompol-ompolan sih, nanti pesing ya toh. Tapi uyel-uyelan gitu, agak menumpuk. Nggak menumpuk. Jadi kalau mau datang sebenarnya malah Bapak Ibu saya sarankan tergantung pasien sih, dulu itu ramainya kalau pas pagi. Iya dok. Nah akhir kemarin kemudian pada siang ramainya, pagi malah sepi karena pada orang tahu tuh pagi rame dan datangnya pada siang. Lama-lama semua datangnya siang semua, malah siangnya rame paginya sepi. Ini tadi pagi mulai rame, tapi kita melayani sampai jam 11. Jadi Bapak Ibu bisa datang mulai jam 8 sampai jam 11. Atau kalau enggak bisa vaksin daftarnya melalui aplikasi. Nah mungkin biar orang-orang enggak kecelek ya dok ngomongnya, nanti ternyata nggak buka atau apa, atau sekarang vaksinnya apa gitu kan. Kita kan RSA punya sosial media ya dok, Instagram, Twitter, YouTube, nanti mungkin bisa di follow, nanti akan ada pengumumannya, jadi mereka tahu. Betul. Gitu dok. Kalau ada yang belum sampai belum tahu ada Instagramnya RSA, ketinggalan zaman. Iya benar dok. Ya kita punya Instagram namanya RSUGM ya, RSUGM. @RSUGM. Nah itu Instagram kita resmi. Di situ selalu ada informasi kapan pelayanan vaksin apa besok, kemudian mulai buka kapan, kuotanya berapa. Kuota itu penting sekali karena kadang atau sering sekali masyarakat ternyata kita nyediain 100 yang hadir sampai 200. Dan kebanyakan saya ketemu teman-teman saya di sini, itu ada yang dari Bantul, dari mana, kok ya tidak di daerah sana, mereka
perginya ke sini. Ke RSA. Ke RSA ya karena emang nyaman. Nyaman. Iya, di sini. Wah, sini apa-apa gratis itu ya. Ya. Kecuali parkir ya. Iya. Minum ya nggak, kalau air putih gratis. Gratis. Ya, kalau yang lain di kantin sih bayar. Saya aja bayar, masa pasien enggak. Kira-kira gitu. Oh iya. Berarti dok, berarti kan tadi dokter Agung juga bilang ya kalau untuk kita kan nggak bisa menentukan ya dok, maksudnya hari RSA nanti buka vaksin yang ini untuk yang misalnya Pfizer dok, berarti kan nanti kita nggak bisa saya maunya Moderna apa-apa gitu, ada ketentuannya ya dok ya? Iya. Kalau untuk booster ini lebih fleksibel. Jadi yang dulu vaksinnya kecuali Sinopharm ya. Nah, ini mohon maaf kepada para yang dulu kebetulan Sinopharm waktu itu untuk para saudara-saudara kita yang difabel. Sinopharm itu nanti juga harus pakai Sinopharm untuk boosternya. Harus sama terus gitu. Iya, tapi yang lain-lain bisa fleksibel. Istilahnya heterolog. Jadi kalau dulu pakai Moderna, boosternya bisa pakai Pfizer. Dulu pakai Pfizer, apalagi pakai Pfizer juga pasti bisa. Atau kemudian tergantung ketersediaan vaksin kita yang kita dapatkan dari Dinkes atau kepolisian atau dari TNI. Kadang-kadang kita nyari dari Dinkes nggak dapat kan, terus kita usaha ke polisi atau ke TNI. Kadang mereka kan punya dapat jatah. Jadi jatah dari pemerintah itu ada 1 untuk Dinkes, kemudian 10% untuk TNI, 10% Polri, 10% untuk BKKBN. Nah, pada saat kita Dinkes tidak dapat, karena Dinkes kan melayani semua puskesmas dan rumah sakit, kita mencari di channel kita di TNI sama Polri. Ya mereka punyanya apa? Nah, punya sedang Pfizer, yang benar kita menyuntikkan Pfizer. Kemudian Pfizer ada kayak minta untuk dosis kedua, untuk booster, untuk apa, nanti kita sesuaikan dosisnya. Dan ada tabelnya itu sebenarnya. Nanti sebaiknya ditampilkan juga di sini, nanti mungkin di bawah ini kita tampilkan sebentar barang beberapa detik gitu tentang tabel booster bisa dengan Pfizer tuh apa saja. Misalnya atau ini Moderna bisa dengan booster apa. Terus sebenarnya juga ada aturan dari Dinkes. Itu berlaku seluruh Indonesia. Atau mungkin kalau misalnya sudah follow Instagram dok, itu juga ada dok. Hari ini jadwalnya ada berapa gitu ya dok. Terus yang bisa untuk vaksin ini boosternya apa itu juga ada dok, juga sudah ada dijelaskan di gitu. Instagram di RSA itu apa-apa aja. Ada, betul dok. Kopi aja ada, iya fotonya. Tapi di RSA ada kopi yang enak juga. Nanti mau dolan ke RSA sambil vaksin sambil ngopi. Nah dok, untuk vaksin booster keempat ini kan tadi seperti dokter bilang harus dari vaksin 1, 2, 3, terus kemudian keempat dok. Nah cuman kan beberapa orang ini mungkin terlalu sibuk ya dok, atau lupa, jadi jaraknya berlebih dok, kelebihan atau lupa gitu, atau kita ngomongnya drop out ya, iya dok. Sampai akhirnya drop out. Iya, itu baiknya gimana ya itu dok? Banyak yang mengalami seperti itu ya. Tapi kalau misalnya sudah terlalu lama, jaraknya kan sebenarnya antara booster vaksin 1 ke 2 itu 6 bulan. Kemudian ke booster berikutnya 6 bulan. Karena memang kemudian kadar vaksinnya itu mulai turun terus sampai kemudian habis itu 6 bulan. Jadi disarankan setelah 6 bulan. Walaupun kalau belum 6 bulan gimana? Ya enggak apa-apa, tapi kan kadar vaksinnya masih tinggi. Atau seperti yang dibilang, saya habis kena COVID. Terus kan aturan pemerintah dulu kalau belum sebulan atau 3 bulan belum boleh vaksin lagi. Iya. Itu sebenarnya nggak ada bahayanya. Ternyata karena eman-eman, karena kekebalan tubuh kita masih tinggi kalau kita kena COVID. Kemudian kekebalan tubuh kita juga masih ada kan imunitasnya. Padahal vaksin itu adalah memasukkan untuk kekebalan buatan. Sedangkan kita masih punya kekebalan alami. Sehingga ya rasa kayak kekebalan buatan, vaksin itu kan mahal. Masyarakat sekarang nggak merasakan aja karena gratis. Padahal sekali suntik vaksin yang sebenarnya sekitar 200 sampai 300 ribu. Kan lumayan tuh. Masyarakat mendapatkan benefitnya, rumah sakit juga mendapatkan benefitnya, pemerintah juga mendapatkan benefitnya. Dengan COVID kemudian akan makin lama makin turun. Rumah sakit mendapatkan benefit dengan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan kita bangun rumah sakit kan itu memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Masyarakat juga gitu dapat gratis. Loh ini ngomong gratis loh. Iya toh. Kalau tidak berbondong-bondongan man-man. Iya, apalagi orang kita senang kita gratis. Diskon aja senang. Iya. Ya, modis kan itu modal diskon. Iya betul dok, setuju. Apalagi gratis. Nanti suatu saat ini vaksin COVID tentu saja akan kemudian yang gratis akan berhenti. Akhirnya berbayar sekitar 200-300 ribu. Seperti vaksin meningitis, itu sekitar 200-300 ribu juga. Nah, kita juga sedia juga nih Dokter Wadira ini, kita punya
vaksin meningitis, vaksin influenza, vaksin yang lain-lain itu, tapi itu berbayar karena memang pemerintah tidak menyediakan. Kita juga membeli ke pemerintah juga, ke Dinkes atau ke pabrik obat. Nah sekarang mumpung vaksin COVID masih gratis nih. Nah kemudian kembali ke pertanyaan tadi, kalau sudah kadung drop out gimana? Mending tetap datang ke sini, nanti kemudian kita cek. Walaupun udah drop out lama ya enggak apa-apa, daripada kemudian sudah tidak mendapatkan kekebalan lagi, tetap kita suntikkan, tetap bisa. Jadi hitungannya kayak tetap dapat suntik, tapi nanti ngulang gitu ya dok kayaknya? Kalau ngulang mungkin nggak bisa masuk ke Peduli Lindungi ya. Jadi mungkin nanti kita lihat berapa lamanya, kemudian apakah dia perlu mendapatkan dosis penuh atau hanya cukup mendapatkan dosis booster saja. Yang penting datang dulu ke RSA. Nanti akan kita layani dengan friendly and care. Kira-kira gitu. Jadi dok, berarti kesimpulannya itu berarti kan sekarang sudah bisa mulai ya dok booster kedua. Jadi yang usia 18 tahun ke atas harapannya segera datang untuk vaksin booster kedua. Nanti syaratnya cuma membawa KTP aja ya dok, sama nggak perlu nunggu tiket juga. RSA juga sudah lengkap, ininya vaksinnya ada. Nanti tinggal follow Instagramnya atau sosial media lainnya @rsugm. Oke, siap gitu. Ya, terima kasih ya Dokter Agung atas kesempatannya hari ini bisa berbincang-bincang dengan Dokter Agung. Saya juga terima kasih. Selamat. Terima kasih sahabat RSA UGM sudah mau melihat bincang-bincang saya dengan Dokter Agung. Berarti jangan lupa segera untuk dapatkan vaksin booster kedua Anda. Terima kasih. Di RSA UGM.